Dahulu doa dimulai. Doa selesai. Ya. Sebelum kita ke materi, silakan kita baca surah Al-Quran ya, surah pendek, surat Al-As ya. Sekarang dimulai. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Sebelum ibu mulai ya, saya absen dulu ya. Adi Pratama. Hadir, Bu. Ya. Fauza. Mira. Haryono. Hadir. Ya. Putri. Hadira. Nita Emilia. Hadira. Novi. Hadira. Ya. Rahmatul Mawfiro. Hadira. Ya. Sudah saya absen ya. Banyak yang tidak hadir hari ini ya. Ya, sakit, Bu. Banyak yang tidak hadir ya. Ada berapa karena sekarang lagi cuaca tidak baik, jadi ada yang tidak hadir karena sakit ya, nggak apa-apa ya. Mungkin yang sakit nanti ibu kasih modul untuk belajar sendiri di rumah. Terus hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar materi tentang average ya. Kalau kemarin kita belajar metode penilaian persediaan dengan sistem FIFO dan LIFO. Hari ini kita akan belajar penilaian persediaan dengan metode average. Ya. Terus selanjutnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan berlangsung hari ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi pencatatan persediaan metode average. Terus yang kedua, menguraikan pengertian pencatatan persediaan metode average. Terus yang ketiga, mendeskripsikan prosedur perhitungan dan pencatatan persediaan menggunakan metode average. Terus yang keempat, menganalisis dan mencatat persediaan secara fisik maupun perpaduan dengan menggunakan metode average. Intinya hari ini kita akan belajar penilaian persediaan metode average. Kalau kemarin kita belajar FIFO dengan LIFO ya. Terus langsung saja ya, saya akan menyampaikan materi menggunakan slide ya. Nah. Penilaian persediaan metode average ya. Masih ingat pengertian persediaan ya? Ya, apa persediaan? Apa persediaan? Ya. Pos harta yang ditahan untuk dijual dengan kegiatan usaha yang biasa atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Ini adalah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam perusahaan dagang hanya mengenal satu persediaan, namanya persediaan barang dagangan. Terus karakteristik persediaan ada dua ya. Ada persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada persediaan barang dagangan dalam bentuk siap dijual. Ya. Kalau perusahaan dagang, kita kegiatan pokoknya itu membeli barang ya dan menjual kembali tanpa mengolah lagi. Tapi kalau perusahaan manufaktur, kita ada 3 persediaan, ada bahan mentah, ada bahan dalam proses, ada barang jadi. Terus selanjutnya ya, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin mengenai klasifikasi persediaan para perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ya. Masih ingat ya? Bahan mentah, barang dalam proses, dan
barang dagangan yang laku terjual. Nah, kalau kita melaksanakan pencatatan persediaan, nanti kita akan mengetahui berapa persediaan yang terjual selama periode tertentu. Terus selanjutnya, materi selanjutnya, sistem pencatatan persediaan ya. Sistem pencatatan persediaan sudah saya jelaskan kemarin, ada dua, ada periodik, ada perpetual. Masih ingat periodik? Ya, apa sih? Menurut sistem ini, pencatatan hanya dilakukan pada waktu terjadinya pembelian, sedangkan persediaan tidak dicatat. Ya, kalau perpetual Berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Metode perpetual mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. ya. Betul ya. Nah, terus penilaian persediaan itu sendiri ada tiga, ada FIFO, ada LIFO, ada FV. Masih ingat kan itu ya? Ya, first in first out, masuk pertama keluar peta. Terus yang kedua ada LIFO, last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Terus yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah metode FV. Ya, metode FV. Terus selanjutnya kita masuk pada pengertian penilaian persediaan metode FV. Pada penilaian persediaan metode FV ya, dalam hal ini ya, dalam metode ini terlebih dahulu harus dihitung biaya rata-rata per unit, yaitu dengan membagi biaya barang yang tersedia dijual dengan unit yang tersedia untuk dijual. Untuk persediaan akhir dan beban pokok penjualan dihitung dengan dasar rata-rata tersebut. Kita harus menghitung dulu ya, berapa harga rata-rata ketika kita akan menjual. Tidak langsung menggunakan satu harga, tapi dicari dulu harga rata-ratanya. Terus kelebihan dan kekurangan metode FV. Setiap metode pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Apa kelebihannya? Kelebihannya ada yang tahu? Ya, ada yang tahu apa kelebihannya jika menggunakan metode FV? Ada yang tahu? Oh iya, silakan. Pausa dulu. Yang pertama, menyederhanakan perhitungan dan pencatatan, memperlakukan arus kas tersediaan dengan cara yang sama, menyesuaikan efek kenaikan dan penurunan harga secara acak, terutama di dekat akhir dan awal periode. Ya. Terus Adi, kekurangannya di apa Adi? Ada pokok persediaan akhir yang ditentukan dengan metode mungkin berbeda secara signifikan, dan harga yang berlaku untuk produk berupa pada tanggal tersebut tidak dapat diandalkan untuk tujuan pengambilan keputusan, mendistorsi angka laba kantor dan aset. Yang distorsi laba. Itu adalah kelebihan dan kekurangannya ya. Di belajarnya secara detail sudah saya kasih ya penjelasan detailnya. Jadi kalian harus belajar sendiri nanti di rumah, selain saya sampaikan di sini ya. Terus selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan penilaian persediaan dengan metode FV. Nah, metode FV dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual. Di sini ada contoh soal ya. Ada contoh soal, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 7 tanggal ya, 7 soal. Nanti kita bahas ya. Kita lihat tanggal 1 Maret ada persediaan awal sebesar 120, harganya 200. Kita lihat jawabannya ya. Tanggal 1 Maret di sini karena ada saldo awal, maka langsung dimasukkan ke kolom saldo. Unitnya 120, harganya 200, totalnya
Berarti nanti unitnya kita kurangi. 120 dikurangi 84, maka tinggal 36 ya. Harganya kita turunkan, terus kita kalikan 36 dikali 200 sama dengan 7,2 juta. Terus tanggal 12 Maret ya. Tanggal 12 Maret kita membeli sebanyak 96. Harganya 210. Ya, kita lihat jawabannya. 12 Maret karena kita membeli, masukkan ke kolom in atau pembelian sebesar 90. Nah, harganya 210 ya. Tadi totalnya 20,16 juta. Nah, ini harga rata-rata yang harus kita cari ketika transaksi pembelian muncul. Maka kita harus cari harga rata-rata. Sebelumnya kita total dulu, kita jumlahkan dulu sisa saldo tanggal 5 yaitu 36 ya, dengan pembelian tanggal 12. Kita tambahkan dulu ya. 36 ditambah 96 sama dengan 132. Nah, setelah itu kolom jumlah ya, jumlah di saldo dengan jumlah pembelian disamakan, yaitu 7,2 juta ditambah 20,16 juta sama dengan 27,36 juta. Untuk mencari harga rata-rata, maka jumlah dibagi banyaknya unit ya, banyaknya barang ya. 27,36 dibagi 132 muncul harga rata-rata berapa? 207 ya, 7.272,7 ya. Terus, nah sekarang selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Ya, nanti unitnya dulu dijumlahkan ya. Setelah unitnya baru totalnya dijumlahkan. Setelah itu jumlahnya dibagi harga rata-rata ya. Terus tanggal 19 penjualan 48 ya. Ya, kita 48 kita menjual, berarti harganya ini tidak sama dengan FIFO atau LIFO ya. Kita kalau di average itu hanya dengan satu harga, yaitu harga rata-rata ya. Berarti langsung mengambil harga dari saldo sebelumnya, yaitu 207,272 ya. 48 dikali 207 ya, sama dengan 9,949 juta ya. Nah, nanti 132 dikurangi 48 tinggal 80. Harganya diturunkan ya. Nanti unit dikali dengan harga, muncul totalnya 17,411 juta. Ya. Ini kalau penjualan gampang, kita hanya mengambil harga dari saldo sebelumnya. Nanti yang beda itu di pembelian, karena kita harus mencari harga rata-ratanya. Terus tanggal 23 sekarang ya. Tanggal 23 di soalnya ada penjualan ya. Ya, penjualannya banyaknya 24. Ini sama kasusnya dengan transaksi tanggal
13.633. Nah, transaksi terakhir. Sekarang pembelian lagi ya. Transaksi terakhir di tanggal 31 Maret adalah pembeliannya 60, harganya sama dengan transaksi 27. Ya, kita masukkan lagi ke I 60, harganya 220, totalnya sama dengan tanggal 27 ya, karena harganya sama, terus total unitnya juga sama. Berarti 120 ditambah 60 sama dengan 180. Setelah itu kita jumlahkan lagi. Nah, jumlah saldo 25 ditambah 13 sama dengan 38. Ya. Dibagi banyaknya unit sama dengan harga rata-ratanya muncul berapa? 750. Ya. Setelah ini kita akan menghitung pencatatan persediaan dengan sistem periodik. Nah, Ibu punya video untuk menghitung persediaan dengan metode periodik ya. Kita tonton bersama ya.
harus mencari tahu 200 kubik itu bunganya berapa kalau menggunakan average. Nah, pendapatan average sama dengan pendekatan average perpetual berapa harga pokok untuk masing-masing barang. Nah, tapi kalau di sini dia lebih simpel. Jadi kalau misalnya pengen mencari tahu harga pokok per unit atau biaya per unit gitu ya, itu bisa sederhana aja. Kalian cukup membagi antara yang tahu ya berapa nilai barang yang siap jual, kalian bagikan dengan jumlah unit siap jualnya. Jadi ini dalam bentuk rupiah, ini dalam bentuk unitnya. Nah, tadi ada yang disebut barang siap jual itu 650, itu unit atau rupiahnya, yaitu unit berarti akan yang berbagi. Terus kalau mencari barang siap jual gimana Kak? Ya, ternyata belum tadi disebut. Jadi caranya nih, kalau pengen mencari barang siap jual, ini cari barang siap jual langsung aja. Kalian cukup membalikan berapa persediaan dengan harga jualnya. Jadi misalnya ini 1.200 kan ya, dikali 10 karena harganya 10. Jadi sisa ini dikali aja. Lalu kita juga pernah bunyi, bunyinya juga sekali, terus 100 dikali 12 ya kan, 112. Terus ada lagi nih Kak, bunyi lagi 250 dikali 14. Ada lagi nggak bunyinya? Ada lagi 100 dikali 20. Jadi kalau misalnya ada 10 kali bunyinya, maka 10 kali dikali juga. Ini dijumlah dengan persediaan awal ya. Jadi kalau kita ada informasinya cuma 4 kali, ini hasil perkaliannya akan jumlahin aja. Ntar kalau kalian hitung balik, itu bakal ketemu angkanya di 8.700. Kayak gitu. Itu adalah nilai 8.700 dalam bentuk rupiah. Kalau tadi 1250 ini adalah dalam bentuk unitnya. Nah, berarti kita bisa masukin dong ke datanya. Jadi 8.700 dimasukin ke data. Kita tulis di sini 8.700 dibagi dengan 650. Nah, kalau kalian bagi, kita bakal ketemu angkanya 13,38. Ini adalah harga pokok per unit untuk barang yang ada di gudang. Berarti kalau kita punya pesanan barang dalam 200 dan harus dirupiahin, ya caranya tinggal dikali aja 200 dikali dengan 13,38. Yang tadi bakal emang sih kalau misalnya kita cerita average kejadian memang
sudah saya paparkan videonya ya. Nah, kita sekarang masuk pada materi diskusi ya. Silakan kalian bisa berdiskusi ya dengan temannya. Silakan bisa dimulai diskusinya.
Sudah selesai? Sudah ya? Belum? Ya. Lanjutkan dulu kalau belum. Sudah selesai? Sudah. Ya, kita mulai presentasi ya. Nah, sekarang kita mulai. Saya buka dulu PPT-nya. Ini soalnya ya. Ya. Kita mulai ya dari transaksi pertama tanggal 1 April ya. Tanggal 1 April ada saldo, kita langsung masukkan ke kolom saldo ya, tidak ada dasar ya. Langsung dimasukkan ke kolom saldo. Nah, unitnya 40, harganya 21, terus orangnya 890 juta. Sekarang kalian presentasikan transaksi pembelian dan penjualan. Transaksi pembelian tanggal 5, silakan saya saja. Tanggal 5 pembelian masuk ke kolom masuk, unitnya 50 dengan harga 22.500. Jumlahnya 1M 125 juta. Di kolom saldo, unit yang sebelumnya ditambahkan dengan unit di kolom masuk, 40 ditambah 50 jadi 90. Ya, terus Di jumlah sebelumnya ditambahkan dengan jumlah di kolom masuk. Jadi 1M 965 juta. ya, dari harga rata-rata. Rata-ratanya jumlahnya dibagi dengan unit. Totalnya 21.833.333 rupiah. Itu harga rata-ratanya sudah ya. Ya. 21. Ya, berarti sudah ketemu harga rata-ratanya untuk melakukan transaksi tanggal 5 April. Sekarang transaksi penjualan ya, penjualan tanggal 6. Ya, silakan. Transaksi penjualan masuk ke kolom keluar, unitnya 50, harganya 21.833.333.
Jumlahnya 1M 91.666.650. Nanti disaldo 90 dikurangi 50 sama dengan 40. Harga saldo sebelumnya diturunkan, nanti dikalikan dengan unit. Jumlahnya 873.333.320. Ya, kalau menjual kita tidak usah mencari harga rata-rata ya. Tinggal memasukkan harga rata-rata sebelumnya ya ke penjualan tersebut. Terus transaksi tanggal 10 pembelian lagi. Ya, kita langsung. Pembelian masuk ke kolom masuk, unitnya 60 dengan harga 21.500.000, jumlahnya 1M290. Nah, di saldo unit yang sebelumnya 40 ditambah dengan unit di kolom masuk 60, jadi 100. Nah, di jumlah sebelumnya ditambahkan dengan jumlah di kolom masuk. Totalnya 2M 163.333.320 rupiah. Nah, harga rata-ratanya diambil dari jumlah dibagi dengan unit. Hasilnya 21.633.333 rupiah. Ya, kalau sudah masuk harga rata-rata lebih tinggi ke belakangnya ya. Iya. Ya. Transaksi tanggal 15. Ya, lanjutkan. Penjualan masuk ke kolom kedua. Unitnya 32, harganya 21.633.333. Jumlahnya 692.266.656. Nanti disaldo 100 dikurangi 32 sama dengan 68. Harga saldo sebelumnya diturunkan, nanti dikalikan dengan unit. Jumlahnya 1M 471.066.644. Ya. Transaksi 20 ya? Iya, Bu. Ya, transaksi 20. Ya. Tanggal 20 terjadi pembelian masuk ke kolom masuk 60 unit dengan harga 23 juta, jumlahnya 1N 380 juta. Di saldo sebelumnya di unit 68 ditambahkan dengan unit di kolom masuk 60, jadi 128 unit. Nah, di jumlah sebelumnya ditambahkan dengan jumlah di kolom masuk. Totalnya 2.851.066.644 rupiah. Nah, harga rata-ratanya diambil dari jumlah dibagi dengan unit. Hasilnya 22.273.958 rupiah. Nah, yang terakhir, transaksi yang terakhir. Lagi. Tanggal 25, transaksi penjualan masuk ke kolom keluar. Unitnya 50, harganya 22.273.958. Jumlahnya 1M 113.697.900. Nanti disaldo 128 dikurangi 50 sama dengan 78. Harga saldo sebelumnya diturunkan, nanti dikalikan dengan unit. Jumlahnya 1M 737.368.724. Ya, sudah selesai ya. Ya, Bu. Berarti total pembeliannya adalah 210, terus total penjualannya adalah 132. Berarti nanti kalau menggunakan periodik nanti kita akan ketemu ya apa sistem fisiknya. Kita padukan dulu dengan satunya dulu ya. Padukan dulu. Nah, sama tidak jawaban kalian? Ya, sama ya. Sama. Nah, kalau sudah sama, berarti presentasi kita hari ini sudah selesai. Kita masuk pada kesimpulan, ya. Kita sudah belajar penilaian persediaan hidrografi dengan menggunakan sistem perpetual dan teori. Sekarang ikutannya apa yang kita pelajari hari ini? Apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Ayo, apa kita pelajari hari ini? Tentang metode rata-rata ya. Ya, menyatakan persediaan dengan menggunakan metode ekspresi. Ya. Terus apa bedanya antara
berapa penjualannya, berarti sediaan akhirnya adalah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan penjualan. Nanti akan ketemu dengan saldonya, saldo akhirnya ya. Kalau di sini dari KPD-nya ya. Dari soal LKPD tadi kita akan mencari harga rata-ratanya ya. Ini totalnya ya, totalnya 4.635 kan ya. Nah terus total barang yang tersedia terjual 210 ya kan. Nah, berarti untuk mencari harga rata-rata sistem fisik berarti 4.635 juta ini dibagi dengan barang yang tersedia untuk dijual. Berarti harga rata-ratanya ketemu 22, 71, 429 rupiah ya kan? Ya. Nah, nanti tinggal berapa persediaan akhirnya? Berarti 210 barang yang tersedia untuk dijual dikurangi penjualan. Tinggal berapa? Tinggal 78 unit. Nanti 78 unit ini dikalikan dengan harga rata-rata. Maka kalau menggunakan sistem fisik adalah 1.721.571.462. Kita cekakkan. Ya, kalau menggunakan sistem fisik 1.721, tapi kalau menggunakan sistem terjual tinggal berapa? 1.737.368. Mana lebih besar kalau menggunakan fisik sistem perajin dan terjual? Ini 1.737, sementara berikutnya 1.721. Lebih besar mana? Iya, lebih besar kebetulan. Ketimbang periodik. Ya, itu kesimpulan kita pelajari hari ini ya. Perbedaan antara pencatatan sistem fisik atau periodik dengan sistem perpejual. Ada perbedaan angka ya? Ya. Ada perbedaan angka karena fisik dan perpejual tidak sama. Lebih besar angka sistem perpejual. Terus selanjutnya ya. Karena ini adalah untuk persediaan adalah materi akhir ya, kemarin sudah kalimus sudah ya. Jadi kita nanti akan pindah ke materi lain ya, selain dari persediaan. Terakhir sekali, karena ini adalah pelajaran yang agak sulit, jadi kalian jangan lupa belajar di rumah ya. Ya Bu. Belajar di rumah, jangan sampai malas belajar ya. Karena pengetahuan itu bisa diasah dengan cara belajar. Bukan cuma mendengarkan materi dari guru. Terus selanjutnya ya, nanti Ibu kasih tugas ya. Kalian silakan melaksanakan atau observasi ke perusahaan terdekat. Kalau di sini di perusahaan Kecap Kelapa ya. Iya Bu. Ya. Terus pabrik tahu ya. Ya. Pabrik tahu. Terus apa lagi? Ada perusahaan-perusahaan lain di sini. Selain perusahaan kecap dengan pabrik tahu. Kenapa? Ya. Ya. Kamu bisa memilih antara pabrik kecap atau bisa dengan perusahaan dagang. Bukan cuma pabrik saja. Kamu di sana cari interview ke pemilik perusahaannya atau pemilik tokonya kalau perusahaan dagang. Nanti kamu catat ya, persediaan yang dijual di sana ya. Persediaan yang dijual di sana selama 1 bulan. Pada tanggal tersebut kamu catat berapa pembeliannya ya. Terus berapa penjualnya. Nanti kalian uraikan atau catat, hitung dengan menggunakan metode average. Paham ya? Tugasnya ya Bu. Observasi ke perusahaan sekitar, cari ya data mengenai persediaan baik pembelian maupun penjualan. Uraikan di LKPD masing-masing ya. Ya Bu. Dengan menggunakan metode average. Paham ya? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya. Ya Bu. Terus selanjutnya sebentar ya, saya isi jurnal dulu. Silakan, saya tanda tangan.
Terus mulai masnya dulu. Anak-anak jangan lupa ya jurnal kelasnya. Nanti kalau misalnya ada guru yang lupa mengisi, nanti diminta ke kantor ya. Ya. Waktu mengajar kelasnya ini tidak kosong kayak ini. Ada yang kosong ya. Jadi Ya. nanti minta ke kantor ya. Ya. Materi hari ini sudah selesai ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham atau kalian kurang jelas dengan tugas yang diberikan, kalian bisa menelpon ibu ya. Ya. Terus selanjutnya kita tutup pelajaran hari ini ya. Ya, Dan Bu. mohon maaf jika ada salah ya. Ya. Sampai ketemu di materi yang akan datang. Ya, Bu. Silakan untuk menutup pelajaran hari ini dipimpin doanya oleh Fauzan. Fauzan. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai.